factory breaking. That's what she said. We should never have got into this, Tom. On the night of June 21st, general strike will be called across the city. How do we know this foolish man will hand over the diamonds when we're done? We don't. I'll shoot him myself, Tommy. I swear to God, if my son pulls the trigger, I will bring this whole organization down around your ears. Cerita diawali dengan Thomas dan para anggota keluarga Shelby berjalan bersama-sama untuk menghadiri pembukaan Grace Shelby Institute for Orphan Children, di mana tempat itu akan dipergunakan untuk merawat anak-anak dari keluarga miskin serta anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Di sana, Thomas memberikan pidato sambutan singkat untuk para tamu undangan yang telah hadir. Usai memberikan sambutan singkat, Thomas masuk ke aula yang di sana terdapat potret mendiang istrinya yang sudah meninggal, almarhumah Grace Shelby. Thomas terus memandangi foto itu hingga Pastor Hughes tiba-tiba muncul dan menghampirinya. Ia datang meskipun tidak diundang oleh Thomas. Pastor Hughes mengatakan dan memaksa Thomas bahwa mau tidak mau, ia harus menjadi bagian dari institusi yang Thomas bangun. Ia juga memperingatkan Thomas agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ia perintahkan dalam 24 jam ke depan. Meskipun Thomas tidak merespon hal itu serta tidak menanggapinya. Saat Pastor Hughes pergi untuk mengantar anak-anak keluar, tiba-tiba Michael berjalan melewatinya dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Pastor Hughes karena kejadian masa lalunya. Michael lalu memberitahu Thomas bahwa dia diminta wali kota untuk menemuinya sambil minum teh bersama. Setelah itu, John dan Arthur memberitahu Thomas tentang terowongan yang telah ia rencanakan. John melaporkan bahwa terjadi sebuah masalah dikarenakan tanah di sana sulit untuk digali, sehingga membutuhkan waktu yang ekstra agar terowongan itu cepat selesai. Di tengah pembicaraan tersebut, Thomas diminta seseorang wanita untuk foto bersama. Ketika mau berfoto, ada adiknya memberikan Charles yang terus merengek kepada Thomas. Namun, Charles tetap merengek meskipun telah berada di tangan ayahnya. Kemudian, Charles diberikan kepada salah satu pelayan pengasuh di sana agar ia bisa melanjutkan bersuah foto dengan para wanita. Setelah foto diambil, dia langsung mencari Charles anaknya, tetapi tidak ditemukan. Ia menanyakan kepada seluruh keluarganya di sana, namun tidak seorang pun keluarganya melihatnya. Lalu, ada mengabarkan bahwa ia mendapat informasi dari seseorang tentang Charles yang sedang dibawa pengasuh lewat pintu belakang. Mendengar hal itu, ia langsung menuju pintu belakang dan mencarinya. Tetapi, hal itu sia-sia karena semua pintu belakang telah dikunci oleh penculik Charles. Di tempat lain, Ada langsung bergegas memberitahu Arthur karena ia mendapat informasi seorang wanita yang sedang menggendong anak masuk ke dalam mobil. Thomas keluar dari gedung itu dan bertemu Arthur dan John di sana yang masih sama-sama mencari Charles. Arthur menyuruh John untuk segera menemui Moss untuk memblokir semua persimpangan jalan. Sementara itu, Thomas masih menanyakan soal keberadaan Charles kepada Arthur. Arthur memberitahunya bahwa Charles dibawa masuk ke sebuah mobil dan menuju ke arah selatan. Mengetahui Thomas yang shock dan panik serta emosi, ia langsung berusaha menenangkannya dan menyuruhnya pergi ke kantor karena pastinya si penculik akan meneleponnya. Sedangkan ia akan memblokir jalan di beberapa titik. Thomas segera dibawa ke mobil dan menuju kantor. Di kantor, ia mencoba menghubungi Moss untuk menyuruhnya memblokir jalan. Tetapi Moss tidak sedang berada di sana, sehingga Thomas emosi dan langsung membanting teleponnya. Namun, tiba-tiba ada muncul dan memberitahunya bahwa ada seorang pendeta di luar dan Thomas diminta untuk menemuinya. Di luar, ia langsung diarahkan ke sebuah mobil yang di sana ada seorang pendeta di dalamnya. Ternyata itu adalah Pastor Hughes. Pastor itu memberitahu Thomas bahwa dia memiliki anaknya Charles.
Hughes juga menyuruh Thomas untuk meledakkan kereta itu sendiri untuk menebus kesalahannya karena bersekongkol dengan Soviet. Dia juga memberitahu Thomas bahwa dia mengetahui tentang penggalian terowongan dan rencana perampokan semua permata dari pihak Rusia. Ia meminta Thomas untuk memberikan semua permata yang ia curi, termasuk telur Fabergé yang diincar salah satu istri dari anggota Economic League. Tidak berpikir panjang, demi anaknya, Thomas mengiyakan semua perkataan Pastor Hughes. Setelah itu, Thomas langsung mengadakan rapat keluarga untuk membahas siapa yang membocorkan rencananya. Thomas mulai menuduh semua orang yang telah membocorkan perampokan yang ia lakukan. Di pertemuan itu, ia menuduh semua keluarga dekatnya, yakni ada John, Polly, Esme, dan Linda. Namun, Thomas lebih yakin untuk menuduh Polly dan pelukisnya, Ruben Oliver, yang telah membocorkan rencananya, karena hanya ialah yang diberitahu soal telur Fabergé. Thomas pada akhirnya meyakinkan Polly bahwa itu adalah pasti Ruben Oliver, kekasih barunya yang pasti membocorkannya. Mengetahui hal itu, Polly yang memang pernah membahas rencana Thomas kepada sang kekasih langsung marah total. Ia mengambil pisau dan mencabik-cabik lukisan dirinya yang dibuat oleh Ruben Oliver, kekasihnya. Thomas kemudian menemui Alfie yang ditemani salah satu anak buahnya untuk menanyakan nama orang tertentu yang akan membeli telur Fabergé ketika ia memilikinya, dan siapa yang akan membeli karena hanya obsesi istri mereka. Alfie memberikan daftar yang dituliskan di kertas, tetapi di kertas itu, Alfie tidak mencantumkan satu nama pembeli telur itu untuk melindunginya. Thomas telah mengetahui hal itu. Ia langsung mengarahkan pistol kepada Alfie, karena Alfie telah bekerja sama dengan Economic League dan membocorkan semua rencananya. Ternyata yang membocorkan itu semua adalah Alfie. Thomas menghakimi Alfie karena sudah kelewatan batas dengan membiarkan anaknya Charles diculik. Alfie dicekik oleh Thomas namun berhasil dihentikan oleh anak buahnya sambil mengarahkan pistol ke kepala Thomas. Beruntung, di situ ada Michael dari belakang yang langsung menembak mati anak buah Alfie. Setelah itu, Thomas mencoba membunuh Alfie. Namun, Michael memberitahu Thomas untuk tidak menembak Alfie karena hanya akan berdampak buruk bagi bisnisnya. Saat pertengkaran terus berlanjut, Alfie dengan marah menegur Thomas. Nah, di sini menurut saya perkataan yang diucapkan Alfie sangat bagus. Berbicara soal kehormatan, Alfie ingin Thomas berintrospeksi diri karena Thomas terus-menerus hanya menyalahkan dirinya soal melibatkan anaknya yang diculik. Padahal sebenarnya Thomaslah yang lebih parah. Alfie mengatakan kepada Thomas, "Berapa banyak ayah Thomas? Berapa banyak anak yang telah kau gorok, bunuh hingga kau bantai, padahal mereka semua belum pasti bersalah. Dan kau di sini menghakimiku karena cuma satu kesalahanku." Mendengar ocehan Alfie, Thomas hanya bisa terdiam karena semua yang dikatakan Alfie ada benarnya. Setelah pertikaian sedikit mereda, Alfie mengakui bahwa sebenarnya ia tidak mengetahui soal anaknya yang diculik. Sementara itu, di saat yang sama, Arthur dan John dengan bantuan para polisi berhasil menemukan pria yang tahu keberadaan lokasi Charles. Pria itu diancam digantung jika ia tidak segera memberitahunya. Di tempat lain, Thomas pergi ke tempat di mana terowongan sedang digali dan masuk untuk membantu dan mempercepat prosesnya. Karena ia khawatir akan keselamatan putranya. Ia terus menggali dengan semangat meskipun hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Setelah seharian menggali, akhirnya sampai juga ke ujung yang telah ia rencanakan. Ia memasang peledak untuk menghancurkan dinding yang telah menutupinya. Dengan berangkas pihak Rusia yang berhasil dibobol, ia langsung mengambil seluruh permata di sana, termasuk telur Fabergé yang sangat-sangat berharga. Keesokan harinya, Michael diberitahu informasi keberadaan Charles oleh Arthur dan John. Michael disuruh untuk mengambilnya dari tangan Pastor Hughes dengan ditemani dua anggota Peaky Blinders.
Dan setelah nanti mendapatkan kembali Charles, Michael disuruh untuk segera menghubungi Finn, sehingga Finn bisa memberitahu Arthur dan John untuk tidak perlu meledakkan kereta, karena nantinya Arthur dan John yang bertugas meledakkan kereta. Malam harinya, Arthur dan John memasang beberapa peledak di bagian-bagian rel. Setelah itu, mereka menunggu kereta yang akan ia ledakkan. Di tempat lain, Michael telah sampai ke tempat yang dicurigai sebagai keberadaan Charles. Di sana, ia memerintahkan 2 orang Peaky Blinders lainnya untuk diam di mobil, sedangkan ia akan melakukannya sendirian. Masuk ke dalam ruangan, dengan pistol di tangannya, Michael menemukan Pastor Hughes bersama Charles dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Namun, karena ragu-ragu dan lengah, Hughes membalikkan keadaan dan menjatuhkan pistol dari tangannya dan mulai memukulinya. Beruntung, Michael bisa mengeluarkan pisau dan menebas matanya, dan saat Hughes akan ditembaki, tiba-tiba 2 Peaky Blinders yang disuruh Michael untuk tetap diam di dalam mobil masuk untuk menembak Hughes. Michael menghentikan mereka dan berkata dia akan melakukannya sendiri. Dia juga menyuruh 2 anggota Peaky Blinders itu untuk segera menghubungi Finn. Michael dengan beringas menusukkan pisaunya ke leher Hughes dan membunuhnya. Di saat yang sama, Finn yang telah mendapat kabar soal Charles dengan segera berlari di belakang kereta untuk mengatakan bahwa Charlie aman kepada Arthur dan John. Namun, Finn sudah terlambat karena keretanya sudah hancur secara berkeping-keping. Dengan masih banyak bekas darah di wajahnya, Michael membawa Charles ke tempat Shelby Company. Di sana sudah ada Ada dan Polly. Sementara itu, Thomas yang telah mendapat harta kekayaan pihak Rusia pergi menuju ke rumah untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, ia berhenti di sebuah wartel untuk menghubungi keluarganya dan mendapat kabar soal anaknya. Mendengar suara anaknya yang telah selamat, ia langsung tersenyum dan menangis bahagia, mengetahui betapa besar cintanya terhadap sang anak. Keesokan harinya, Thomas pergi menemui Tatiana. Di sini terungkap bahwa Tatiana telah mengkhianati paman dan bibinya dengan bekerja sama dengan Thomas untuk mencuri permata dari mereka. Mereka berdua bertransaksi dengan disaksikan oleh seseorang mewakili pembeli dari Prancis. Orang itu mengatakan kepadanya ia perlu menyaksikan tanda tangannya untuk membuat penjualan itu sah. Tatiana memberi Thomas sekopar uang untuk ditukar dengan permata. Ternyata di sini terungkap juga bahwa permata itu sebagian besar adalah milik ibu Tatiana. Sebelum pergi, Tatiana mencium Thomas dan kemudian menuntut Thomas untuk membayarnya karena telah berhubungan badan dengannya, dan satu lagi untuk membantunya mengatasi kematian istrinya. Thomas mengiyakan perkataan Tatiana dan segera memberinya sejumlah uang. Saat Thomas berjalan ke mobilnya untuk pulang, Tatiana dengan tiba-tiba menembak orang itu. Kembali ke rumah Thomas mulai membagikan uang tunai yang dijanjikan kepada semua orang yang telah bekerja untuknya. Dia juga mengakui bahwa dia menyesal melibatkan semua orang dalam misi ini. Uang dibagikan secara berurutan, sebesar yang Thomas telah janjikan. Saat menyerahkan uangnya kepada Michael, Polly berdiri dan mengatakan bahwa dia memiliki pandangan berbeda tentang masa depan perusahaan Shelby. Sementara itu, Linda tiba-tiba memberitahu Arthur bahwa mereka harus pergi ke dermaga sekarang karena kapalnya yang menuju ke New York akan segera berangkat. Keadaan berubah menjadi kesedihan ketika Arthur mulai mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di ruangan itu, terutama dengan Thomas. Namun, yang membuat orang-orang cemas adalah ketika Thomas tiba-tiba memberitahu Arthur bahwa dia bisa pergi, namun tidak akan pergi dengan jauh. Keadaan mulai menegangkan ketika Thomas memberitahu mereka juga bahwa polisi telah mengeluarkan surat perintah untuk penangkapan Arthur, John, karena meledakkan kereta.
Tidak hanya mereka berdua, ternyata Michael dan Polly juga akan ditangkap oleh para polisi karena pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka kaget dan marah kepada Thomas karena membiarkannya masuk ke dalam penjara. Thomas tidak bisa berbuat apa-apa karena hal ini telah direncanakan dan diperintahkan oleh musuh-musuh mereka yang juga sama menyogok polisi. Dengan keadaan yang menjadi kacau, Thomas tetap memberitahu mereka untuk tenang bahwa dia punya rencana dan dia telah mengatur sesuatu dengan orang-orang bahkan lebih kuat daripada musuh mereka. Tetapi seluruh ruangan masih kacau karena mereka semua masih berpikir bahwa mereka nantinya akan dikenai hukuman gantung. Thomas menyuruh Lizzie untuk mengambil dan menyimpan uang itu untuk dibagikan nanti setelah mereka keluar dari penjara. Lalu polisi datang dan masuk serta menangkap Arthur, Michael, dan Polly, serta John. Film pun selesai dengan ending yang sangat menggantung. Mau tahu rencana Thomas selanjutnya untuk mengeluarkan anggota keluarganya? Nantikan terus saya di video selanjutnya dengan mensubscribe dan mengaktifkan lonceng di channel ini. Terima kasih.